Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baiklah, kita akan memulai mata pelajaran kita, yaitu pada hari ini Ibu akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan di sini Ibu akan menjelaskan Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dengan menggunakan video interaktif pembelajaran di sekolah. Nah, di sini Ibu akan membahas pengertian membaca. Membaca sendiri merupakan satu dari 4 keterampilan berbahasa. komunikasi, Tulisan, lambang-lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf menurut alfabet Latin. Dan pembagian membaca berdasarkan tingkat membaca permulaan dan pemahaman membaca. Jadi membaca itu dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu membaca permulaan dan pemahaman membaca. Di sini siapa yang sudah tahu maksud dari membaca permulaan? Belum, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu membaca permulaan. Merupakan tahapan awal dalam belajar membaca. Dan di situ tuh sudah tertera membaca permulaan, berarti itu tahap awal dalam membaca. Proses yang dimulai dalam tahap awal membaca itu adalah dengan mengeja. Dimulai dengan pengenalan huruf, kemudian mengenal suku-suku kata. Setelah mengenal suku-suku kata, kita akan mengenal pengejaan huruf sehingga terbentuklah sebuah kalimat. Dan yang kedua adalah pemahaman membaca. Di sini siapa yang sudah mengerti arti dari pemahaman membaca? Belum, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan pemahaman membaca, yaitu kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks. Berbeda dengan yang dimaksud membaca permulaan. Kalau membaca permulaan tadi, kita masih mengenal simbol-simbol huruf atau simbol-simbol tulisan. Sedangkan pemahaman membaca ini, kita sudah mulai mengenal atau memahami maksud dari teks tersebut itu apa. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, kita akan melanjut ke slide berikutnya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengartikan media pembelajaran itu seperti apa. Tadi kan kita sudah membahas dari judulnya gitu, media pembelajaran interaktif. Maksudnya ini, yang dimaksud dengan video interaktif itu adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan otak, khususnya ketajaman otak dan daya ingat. Jadi selain untuk penggunaan media pembelajaran video interaktif maupun atau mampu menarik minat siswa dalam mengenal kata-kata baru dan praktek belajar membaca secara langsung. Jadi, ketika kita menggunakan video pembelajaran interaktif ini, tentu kalian semua mudah dalam mempelajari materi-materi atau pelajaran-pelajaran lainnya. Tentunya akan menambah wawasan kalian masing-masing. Karena dengan mempelajari mata pelajaran lainnya atau mata pelajaran bahasa Indonesia melalui video, tentunya kalian akan bersemangat dalam belajar. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas menurut di sini Ibu mengambil dari Daryanto 2013 halaman 86. Di sini seorang ahli mengutip bahwa video pembelajaran adalah suatu medium yang efektif untuk membantu proses pembelajaran yang merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat disampaikan ke hadapan siswa langsung. Nah, slide berikutnya. Tapi sebelum Ibu membahas ke slide ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ibu, saya mau bertanya. Berarti dari 4 aspek bahasa itu berarti kita harus menguasai yang namanya salah satunya yaitu membaca ya, Bu. Nah, betul sekali. Karena dalam kita menempuh pendidikan, tentunya yang harus kita pelajari di awal itu membaca. Karena dasar dari semuanya itu adalah membaca. Betul nggak semuanya? Iya, Bu. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak.
Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan melanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Nah, di sini Ibu mengambil 4 poin. Yang pertama itu fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, dan yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Ada yang sudah mengetahui dari salah satu 4 fungsi ini? Tidak, Bu. Baiklah, kalau belum ada, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa maksud dari fungsi-fungsi tersebut. Di sini yang pertama adalah fungsi atensi. Dan fungsi atensi maksudnya adalah menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada media pembelajaran. Itu maksud dari fungsi atensi. Yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Jadi dalam video-video itu disertai juga dengan teks-teks pembelajaran apa yang dibahas dalam video tersebut, agar kalian semua ketika menontonnya mudah untuk memahami video-video tersebut. Dan yang kedua yaitu fungsi efektif. Fungsi efektif adalah di mana dapat dilihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Jadi, sama halnya dengan fungsi atensi tadi. Ketika sebuah gambar atau sebuah video tidak disertai dengan percakapan atau tidak disertai dengan arti-arti pembelajaran tersebut, tentunya kita akan sulit untuk memahami mata pelajaran dengan serta video itu. Tapi ketika video tersebut mengandung teks atau ada teks di dalamnya, tentu kita akan mudah memahami apa arti dari video-video itu. Selanjutnya, fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini yaitu kemampuan media pembelajaran, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa. Dan fungsi kompensatoris adalah membantu peserta didik yang lemah dalam membaca. Jadi fungsi ini membantu siswa-siswa semuanya yang memiliki kelemahan dalam membaca. Nah, fungsinya ini adalah untuk menambah wawasan siswa atau meningkatkan kembali ingatan-ingatan siswa ketika menghadapi atau melihat atau menonton video-video ini. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tahap-tahap membaca. Di sini, Ibu mengambil 5 tahap dalam membaca, yaitu yang pertama, kesiapan membaca, yang kedua, membaca pemulaan, yang ketiga, keterampilan membaca cepat, yang keempat, membaca luas, yang kelima, membaca sesungguhnya. Ada yang sudah tahu tahap-tahap membaca di sini? Maksud dari kesiapan membaca itu ada yang sudah tahu apa saja, bisa dijelaskan? Belum, Bu. Nah, baiklah. Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan tahap-tahap membaca ini. Yang pertama, kesiapan membaca. Maksud dari kesiapan membaca ini yaitu menunjukkan pada perkembangan pengetahuan anak tentang tulisan, bahwa tulisan adalah perkataan yang ditulis. Tulisan berbeda dengan gambar. Tulisan adalah komposisi serangkaian huruf yang disusun untuk menjadi sebuah kalimat. Dan yang kedua yaitu membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Masih ingat semuanya? Masih, Bu. Nah, baiklah, kalau masih ingat, kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu keterampilan membaca cepat. Maksud dari keterampilan membaca cepat ini adalah kegiatan secara cepat dengan waktu yang relatif singkat untuk mengetahui garis besar isi atau ide pokok suatu bacaan tanpa mengabaikan pemahaman isinya. Jadi membaca cepat ini yaitu walaupun kita membaca secara cepat atau kita membaca sebuah tulisan dalam buku itu dengan cepat, tetapi kita tidak melewati pemahaman yang ada di dalam tulisan-tulisan tersebut, atau kita tidak melewati isi-isi tulisan tersebut yang bagian-bagian pentingnya.
Walaupun kita membacanya secara cepat, tetapi kita mengetahui atau kita paham isi dari tulisan itu sendiri apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu membaca luas. Ada yang mengerti maksud dari membaca luas itu apa? Belum, Bu. Jadi maksud dari membaca luas itu atau seringkali disebut dengan ekstensif. Kata lain dari membaca luas itu adalah ekstensif. Nah, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksanakan. Yang berikutnya adalah membaca sesungguhnya. Ada yang sudah tahu membaca sesungguhnya itu apa? Belum, Bu. Nah, jadi kalau membaca sesungguhnya itu, contohnya misalnya kalau kita gemar sekali dalam membaca, tentu itu menjadi hobi kita dalam membaca. Nah, itu salah satu disebut dengan membaca sesungguhnya. Jadi seperti itu materi-materi yang Ibu bahas pada pembelajaran kita pagi hari ini. Mungkin ada yang masih belum paham, yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Enggak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Yakin sudah paham semuanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham semuanya, Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Ibu minta kalian baca dulu sebelum kita masuk kelas. Ibu akan bertanya kepada kalian satu persatu mengenai apa yang sudah Ibu bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. baiklah, sekian dari pembahasan Ibu. Mungkin ada yang salah atau penjelasan Ibu masih ada yang kurang. Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.